Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Sallallahu salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, berawal dari khutbah Jumat saya menggantikan seorang khatib yang tidak hadir di Masjid Lima Kaum di Sungai Pua. Bapak sekalian, khutbah Jumat saya menyebutkan kata-kata yang sensitif yang mungkin bagi orang tidak pantas, kata orang tidak pantas, di mana saya sebutkan dengan jelas kalimat kata-kata anjing dan binatang, ya, hingga mengundang berbagai reaksi, ya. Di antara ada yang suka, pasti banyak pula yang benci. Maka dari itu Bapak sekalian, kenapa saya menyampaikan hal seperti begitu? Mohon maaf sebelumnya. Kembali saya mungkin sampaikan sedikit sejarah awal saya tinggal di kota Pariaman. Saya ini lahir besar di Medan, Bapak Ibu sekalian. Lahir besar di Medan, di jalan utama Kota Maksum, kurang lebih sekitar 500 meter dari Masjid Raya Kota Medan. Ayah ibu saya asli orang Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Saya tinggal di Kota Pariaman Utara, Kenagarian Manggung, Simpang Apar, Bapak sekalian. Saya yang lahir besar di Medan berbangga punya orang tua asli Minangkabau, karena kita tahu orang Minangkabau itu punya falsafah yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan orang Arab sekalipun tidak punya falsafah itu. Hanya orang Minang yang punya. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Jadi dari falsafah itu yang membuat saya bangga itu, yang saya fahami dari pemahaman saya, adat bersendikan syarak maknanya adat Minangkabau itu ditopang oleh syariat Islam, ya. Kuatnya adat Minangkabau bisa dipakai menjadi adat Minangkabau kalau adat Minangkabau itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat bersendikan syarak. Syarak bersendikan kitabullah. Syariat Islam itu sumbernya kitabullah, Al-Quran. Dan pasti setelah Al-Quran kita harus beriman kepada hadis sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kita sebutkan syarak hukum Islam menurut perkiraan, menurut hayalan pemangku-pemangku adat, ya. Jadi syariat Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul
apabila kamu berbeda pendapat tentang urusan agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, pedomannya itu Allah dan Rasul. Sumber hukum itu Allah dan Rasul. Walaupun nanti ulama menguraikan ada ya sumber hukum yang lain seperti ijtihad para ulama, kesepakatan para ulama yang tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau syarat bersendikan kitabullah dan ini mohon maaf, ini orang Minang banyak membaca hanya sebatas itu saja. Adat bersendi syarat, syarat bersendikan kitabullah. Kalimat yang terakhir sering dilupakan. Apa itu bunyinya? Syarat mengata, adat memakai. Jadi kupas syarat dulu, kupas hukum Islam dulu, kupas Al-Quran dulu, baru cerita adat. Jadi maknanya jangan sok santiang-santiang cerita adat kalau tidak mengerti jo Al-Quran. Ya, orang bu petatah kupat, mau pepatah-patah berapapun patahnya, masyaallah muslimin, ya, berapapun lunaknya lidah orang Minang, lidah tak betulang, petatah petitik tuntang macamnya, kalau bertentangan dengan Al-Quran maka tidak akan berlaku petatah itu. Contoh mohon maaf nih, ya, walaupun nanti banyak yang berdalih ya, ada mengatakan adat josara itu ibarat awa jotabiang, ya Pak ya. Adat dengan syarat ibarat aur dengan tebing, maknanya bambu ya, bambu dengan tebing saling apa? Saling sanda menyanda, ya, saling sanda menyanda. Itu salah Pak, salah. Ya. Adat ya bersandar dengan syarat, tapi syarat tidak perlu bersandar dengan adat karena syarat itu dari Allah. Allah tidak butuh adat Minangkabau, tidak butuh adat Jawa, tidak butuh adat Batak. Adat yang harus mengikut Islam, bukan Islam yang ikut adat. Ya, mohon maaf ini, tolong pepanggu adat pepatah Minangkabau dikoreksi itu, kalau perlu dibuang falsafah itu, pepatah itu. Ya, sara jo adat ibarat awo jo tabing saling sanda menyanda. Tidak butuh syariat Islam dengan adat. Ya, adat yang butuh dengan syariat. Pahami itu, adat yang butuh dengan syariat. Adat yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu menjadi adat jahiliyah, Bapak sekalian. Ya. Nah tuh, kemudian lagi ini ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Salah itu. Maknanya apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya apa? Kalau kita orang Minang tinggal di Jawa, ikut pula tradisi orang Jawa, begitu. Kemudian kalau kita ingin tinggal di Papua, ikut pula tradisi orang Papua, nggak usah pakai Sarawak itu. Ya. Kalau kita tinggal di Amerika, ada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terus cara hidup orang Amerika kita ikuti. Orang Amerika laki-laki perempuan biasa cium-ciuman, peluk-pelukan, apa kita begitu? Ya, di mana bumi dipijak, di situ Al-Quran yang dijunjung. Begitu semestinya. Di mana bumi dipijak, Al-Quran yang dijunjung. Apa mampu kita menjunjung langit tinggi yang bukan main? Al-Quran enggak terjunjung sama kita nih, Bapak Ibu sekalian. Di mana bumi dipijak, di situ Al-Quran yang kita junjung. Ya, Al-Quran yang kita hidupkan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Jadi yang saya fahami, kalaulah orang Minang berpegang teguh kepada falsafah adat dengan sebenar-benarnya, saya katakan Ibu sekalian, tolong renungkan ini, jangan salah faham nanti di pertengahan ceramah saya. Kalaulah orang Minang berpegang teguh dengan falsafah adat tadi dengan sebenar-benarnya, maka niscaya orang Minanglah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Orang Minanglah orang yang paling alim di muka bumi ini. Ya, jadi mohon maaf, ya, orang Jawa mungkin nomor sekian, mau Pak ya, mungkin dari falsafah ini. Orang Melayu mungkin nomor sekian. Orang Bugis mungkin nomor sekian, tapi yang orang Minang itu yang pertama yang memenuhi surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah yang sebenarnya. Tetapi apabila orang Minang bertolak belakang dengan falsafah itu, orang Minanglah yang layak dikerak-kerak neraka. Gadang otak. Ya. Gadang otak, munafik.
Kalau falsafah ndak tangguang-tangguang, sarak mengatur, adai memakai, Bapak sekalian. Contoh simpelnya saja. Ya, mohon maaf, ada yang bilang, Ustadz jangan sabut-sabut orang Minang saja Ustadz. Orang lain kan ada juga bantu tu. Ndak orang Minang juga bantu tu dah. Ndak orang Minang aja yang tinggal sholat, orang Jawa ada juga yang tinggal sholat, orang Melayu ada juga yang tinggal sholat, betul. Ya. Orang Minang, orang Melayu, orang Jawa, orang Mandailing, orang Bugis, banyak juga yang tinggal sholat, banyak juga yang berjudi. Tetapi kan orang lain itu tidak punya falsafah Minangkabau kan? Tapi sekalian, yang punya falsafah itu kan cuma orang Minangkabau kan? Maknanya apa? Orang Minangkabau lah yang dicontoh tauladan. Dan dulu memang orang Minangkabau menjadi contoh tauladan di Indonesia ini. Contoh pendiri negeri Indonesia nih, yang mengkonsep berdirinya negara Indonesia ini 10 BPUP PKI ya, Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 10 orang yang menyiapkannya, 8 diantaranya orang Minangkabau. Jadi mohon maaf, kalau tanpa orang Minangkabau dulu mungkin belum tentu merdeka orang Indonesia ini. Ya, dari 10 orang yang mengkonsep istilahnya founding fathernya Indonesia ini, 8 diantaranya orang Minangkabau. Ya. Satu-satunya imam yang bukan orang Arab di Masjidil Haram, satu-satunya imam yang bukan orang Arab, itulah orang Minangkabau. Siapa dia? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, satu-satunya imam di luar orang Arab yang menjadi imam, terutama dari Asia Tenggara, satu-satunya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Orang Bukit Tinggi, ya. Kampung ayahnya di Kuto Gadang, ya, dekat Sianok, Bapak sekalian. Ini kemarin keturunannya itu datang ke Indonesia, ke Sumatera Barat, karena Masjid Raya Sumatera Barat itu ditukar namanya Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Datang anak keturunannya, cucu-cucunya sebanyak 80 orang lebih, melihat kampung kelahiran orang tua mereka, ya. Nah, juga 2 organisasi besar di Indonesia ini, ya. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan NU sekitar 1920-an didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Itu dua-duanya belajarnya ke Arab, kepada siapa? Kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ya. Sama orang Minang belajarnya Pak, orang Jawa itu, ya. Dulu orang Minang sebagai tempat referensi, saya katakan, tapi itu dulu. Sekarang Mbak ceritanya apa nih? Paniang Ibu Contoh Pak Ibu sekalian, ya. Sara mengato adai memakai. Orang Minang yang beradai takkan pernah tinggal sholat walau nyawa taruhannya. Walau nyawa taruhannya, tidak akan pernah orang Minang meninggalkan sholat. Ya. Orang Minang tidak akan tergadai akidahnya. Orang Minang tak akan terjualkan imannya. Orang Minang dibayar 10 juta pun, 50 juta pun untuk meninggalkan sholat, tidak akan namuh orang Minang meninggalkan sholat. Tapi itu dulu. Nah, batu kok bawa kok baitu Ustaz? Bawa kok baitu Ustaz? Bawa kok baitu? Contoh, Bu, Pak, contoh, ya. Kita sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Sepakat enggak kita sholat hukumnya wajib? Sholat 5 waktu sepakat enggak Bapak Ibu sekalian hukumnya wajib? Orang sakit boleh nak ninggalkan sholat? Dia tidak bisa kena air, gimana mau berwudu? Tayamum. Sudah tayamum mau sholat tidak sanggup, dia berdiri, gimana mau sholat? Duduk. Sudah duduk nggak sanggup pula, rasa mau mual, gimana mau sholat? Jangan tidur, kalau tidur berdengkur, itu tidur namanya. Berbaring. Sudah berbaring tak sanggup pula mengangkat tangan, untuk mengangkat tangan takbir saja nggak sanggup, gimana mau sholat? Dengan isyarat mata. Jadi walaupun sakit, terbujur di tempat tidur, tetap wajib sholat. Yakin?
Bapak Ibu, mau enggak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? 50 juta dikasih 50 juta untuk ninggalin sholat, mau enggak? Yakin? Waktu barale, Pak. Kok galak? Kok galak, Bu? Waktu barale, Pak. Jadi anak Daro Jomara Pulai, orang Minangkabau, banyak yang sholat enggak atau tidak? Orang Minangkabau banyak sholat atau tidak waktu jadi anak Daro? Banyak yang tak sholat? Gadang otak orang Minang kok. Tuh, ya. Kece ibu dibayi 50 juta ndak muah tinggal sholat. Iko keluar piti berjuta-juta tinggal sholat. 100 juta lah tuh. Ya. Nah, bayangkan. Kece ibu tadi sakit jo wajib sholat. Betul enggak? Anak Daro Jomara Pulai baa ndak sholat? Ah? Dek suntiang. Masya Allah. Baa ke sholat gencu ko baa. Make up ko baa. Bulu mata palsu, pakai bulu mata palsu, pangi cuah padusi gini kok. Pakai bulu mata palsu. Wanita terlaknat. Ya, ndak mensyukuri nikmat Allah. Lah dia giah alis mata bulu mata bacukur, dicukur. Hah? Yang cukur bencong pula tuh. Cukurnya nih. Dibuat bulu mata yang alis mata yang palsu. Bantu malampir. Ya. Dek barale jadi anak Daro Jomara Pulai berpuluh juta, beratus juta piti habis. Ndak solat waktu barale narako alik tu Pak Ibu sekalian. Kanarako alik tu ayahnya, mohon maaf, ayahnya Pak Haji, ibunya Bu Haji. Anak barale nak solat karena rako Pak Haji jo Ibu Haji kok. Kenapa? Kenapa anaknya ndak solat? Karena kata Rasulullah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Suami pemimpin bagi istri, orang tua pemimpin bagi anak-anaknya. Kenapa anaknya ndak solat? Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang saya pikirkan bagaimana mungkin ada orang Minang waktu barale, pasti sekian puluh persen lebih banyak orang Minang yang barale tidak sholat waktu barale tuh Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi disebut orang Minang tuh. Apa layak disebut orang Minang pengantin itu? Karena pakaian adat, karena dengan cara-cara adat tinggal sholat. Adat apa itu? Adat jahiliyah. Coba tanya sama ulama Minang yang jujur, yang sampai kuliah ke Mesir, kuliah ke Madinah, ya dapat gelar LC, WC, MC, WC, semacamnya. Ya, tanya hukum bergincunya, bercelaknya, bermekapnya perempuan Minangkabau di depan tamu laki-laki yang bukan mahramnya, apa hukumnya? Tanya sama ulama Minangkabau yang jujur, bukan ulama yang gadang sarawa. Itu satu Pak Ibu sekalian. Coba cek berapa banyak orang Minangkabau yang meninggalkan sholat. Apa silakan pulang kampung. Silakan pulang kampung. Yang orang Pariaman ke Pariaman, yang orang Sangka ke Sangka, yang Lintau ke Lintau, ya, yang ke Kamang pai ke Kamang pulang. Ya. Banyak surau di kampung awak. Pertanyaannya berapa banyak jamaah subuhnya? Apa kata Buya Hamka? Ya. Kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. KTP-nya Islam, tapi suku apa? Suku korupsi, zalim, demi jadi gubernur, demi jadi wali kota, demi jadi presiden, demi jadi calon anggota dewan, rela berbohong, berdusta, curang dalam pemilu, menghalalkan segala cara. Sholat juga. Datang mereka waktu sholat Jumat. Tapi kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin datang waktu subuh, rutin datang sholat waktu subuh berjamaah, itulah orang-orang yang beriman.
di komplek Masjid Mujahidin ini. Kalau sholat Jumat penuh Pak, sampai ke atas. Berapa softnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 mungkin. Subuh berapa soft? Subuh berapa soft? Hah? Laki perempuan digabung 4 soft. Berarti 2 soft laki-laki, 2 soft perempuan. Yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Yang rumahnya dekat masjid, ya. Yang rumahnya bertetangga dengan masjid, kemana waktu subuh? Ya. Tuh. Laloknya waktu subuh Rasulullah 2 solat yang berat bagi orang munafik. Solat Isya dan solat subuh berjamaah. Maka barang siapa yang sering meninggalkan solat berjamaah, maka nyatalah mereka orang munafiknya. Munafik gadang otak, gadang sarawa. Ya. Syarak mangato ada yang memakai kok yo baradai orang Minangkabau, ndak akan ada orang Minangkabau yang tinggal solatnya. Ya, walau sakit sekalipun, itu orang Minangkabau dan sabananya. Ya. Mohon maaf Pak Ibu, saya baralek juga. Saya waktu nikah baralek juga. Ambo orang Piaman, bini ambo orang Pariaman, walau kami gadang lahir di Medan, ya, galambo sidi, alhamdulillah, ambo ndak ada bajapui-japui sebab ambo celek indak, butuh indak, lumpuh indak, mangapa japui ambo. Ya. Awak sehat? Sidi, gelar terhormat, ya. Ndak ada mau mencirok pitih mintu ambo dah, ndak ada uang hilang-hilang tu, ndak ada uang hilang-hilang tu dah. Karena ambo bukan mental pencilok. Ya. Waktu ambo baralik bini ambo ndak ada bagincu, ndak ada ba make up, ndak ada ba calak, ndak ada ba sunti yang anca aja bagi ambonya. Atau pertanyaannya, Bapak Ibu pengantin bagi jugincu tu supaya rancak di Matosia. Rancak di Matosia. Di mato laki orang. Kecik tamu laki-laki. Ni rancak nak daroyo. Barana ampe kau de nanti juo. Matilah. Jandonya pun ditunggu jule. Lah barana ampe ditunggunya jule. Bapak sekalian. Ambo barale ndak ada ba organ-organ. Seakan-akan orang baralek ni kau nak borgen, tak sah haleknya. Habis kau kecek orang bangsai banawa. Seakan-akan orang baralek ni harus wajib pakai organ. Ndak orang Minang, ndak orang Melayu, ndak orang Jawa, samo tele je. Tanya sama ulama yang jujur, apa hukum borgen ketika baralek? Kalaupun boleh ya, kalau saya meyakini itu haram hukumnya. Di masa Rasulullah boleh berhibur bernyanyi. Pertama, musiknya cuma rebana. Yang kedua, penyanyinya wanita yang belum balik, anak-anak. Nah kini, kalaupun dipanggil kasidahan, yang penyanyinya anak-anak atau orang gadis atau indu orang atau bini orang. Pakai make up, pakai gencu, pakai calak, ya, jilbab bukannya turun ke bawah, kateh buat tumbuang baru, tinggi kateh tu, ya, apa lagu lo tu, jilbab putihnya, ada, ya. Lagu pertama ya, kalau ada lagu permintaan dari tamu, berubah lagu jilbab putih itu, hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan pun dia nyanyian pula Pak. Nah, tolong mohon maaf nini mama alim ulama jadi pandai budo kandung dan santiang jo adek coba kaji tu adek Minangkabau kini ketika baralek lai sesuai jo syarat. Ya. Apa hukum borgen tu? Baa penyanyinya, pakaiannya, baa penyanyinya. Apalagi di kampung. Borgen sampai menjelang subuh sampai malam.
Bahkan orang mabuk-mabuk tuh berserak-serak botol minuman keras setelah baralek tuh. Pertanyaannya, apa fungsi nenek mama jadi pandai alim ulama bunuh kandung di kampung tuh Pak Ibu sekalian? Jadi mohon maaf Pak Ibu sekalian, makanya ceramah saya, ya ini bukan hanya cerita orang Minangkabau. Betul, sebagian yang protes tadi, bukan orang Minangkabau saja yang begitu, ya suku lain pun juga begitu, ya. Tetapi ingat, orang Minangkabau punya falsafah, saya katakan, yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Dan itu pun juga berhubungan dengan orang orang Islam yang lainnya, baik orang Melayu, baik orang Jawa yang sudah Islam 7 keturunan, tapi sampai saat ini belum memahami tentang hakikat agamanya sendiri. Ya, Ibu sekalian, contoh, mohon maaf Pak, ada enggak botol ini 2 lagi Pak, atau gelas ini 2 lagi? Saya minta tolong, ya, tim media tolong bacakan terjemahan Quran ini. Sara mangato adai memakai. Bapak Ibu sekalian, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Bapak ibu-ibu yang jawab wajib apa juga yang aja. Suara ibu belum lagi kareh pada bapak-bapak leh. Apa-apaan yang aja nya? Ya. Ya. Kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah seperti biasanya. Silahkan, itu pendapat para ulama. Dan ingat, ulama itu bukan nabi, bisa benar bisa salah. Tapi kita dengarkan apa kata syarak. Syarak bersumber dari Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, hukumnya wajib. Tunaikanlah zakat, hukumnya rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ruku bersama orang-orang yang ruku. Kapan orang ruku? Waktu sholat. Ruku bersama orang-orang yang ruku. Berapa banyak yang ruku? Banyak jamak. Maknanya apa? Sholat berjamaah. 3 perintah di surat Al-Baqarah 43 Pak Ibu sekalian. Ada 3 perintah yang hukumnya wajib. Yang pertama, sholat fardu 5 waktu itu wajib. Zakat hukumnya wajib. Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Silakan dibuka berbagai macam kitab tafsir tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 43. Apa yang dimaksud dengan ruku bersama orang-orang yang ruku? Setelah saya baca tafsir Ibnu Katsir, diantaranya yang dimaksud ruku bersama orang-orang yang ruku adalah sholat berjamaah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tolong Ardi bacakan surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 102. Ada mic-nya? Sudah ini. An-Nisa. Surat keempat. Sudah Ali Imran. Lupa. 102. Ya. Mohon maaf Bapak sekalian, karena waktu yang singkat, kita minta hanya terjemahnya dibaca, karena selama ini Al-Quran Allah turunkan untuk pedoman. Nah, kita sering baca Al-Quran tapi kita nggak tahu artinya, ya. Nah, bagaimana Al-Quran akan jadi pedoman kalau kita sering baca Al-Quran? Memang membaca Al-Quran dapat pahala, tetapi yang paling utama Quran itu jadi pedoman. Nah, kalau kita nggak tahu artinya, gimana Al-Quran jadi pedoman? Gimana Al-Quran jadi petunjuk? Maka pada malam hari ini kita fokuskan mendengarkan terjemahannya, ya. Surat An-Nisa ayat 102. Ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum salat
102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Ya. Apabila engkau Muhammad sini siapa ini maksud ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa dimaksud sahabat sini? Dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor. Ya. Lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka. Lalu engkau hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. Berarti salat apa itu bersama dengan para sahabat? Salat berjamaah. Terus maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata mereka. Salat sembari menyandang senjata. Itu salat di mana? Salat di medan perang. Apa taruhan salat di medan perang, Pak Ibu sekalian? Taruhannya nyawa, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang yang dijamin masuk surga. Apalagi mereka yang berangkat di medan jihad di perang Badar, dijamin surga, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak diperintahkan, tidak diringankan untuk mengerjakan sholat sendiri-sendiri walau di medan perang. Tetap Allah perintahkan dengan berjamaah walau nyawa taruhannya. Nabi yang dijamin masuk surga dengan para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang. Nah, kita ini siapa dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan Nabi? Nah, siapa Buya, Ustadz, Kiai, tuangku di zaman hari ini dibandingkan Nabi? Nabi saja tidak pernah meninggalkan sholat walau di medan perang. Kalaulah memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka lebih layak di medan perang sholat berjamaah ditinggalkan. Kan hukumnya sunnah. Tetapi Allah tidak memberikan keringanan meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Ini pendapat para ulama yang menyebutkan di antara dalil wajibnya sholat berjamaah, ternyata di medan perang Allah tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Orang yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, baru satu rakaat, hendaklah mereka pindah di belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Ya, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Contoh imam makmum shaf yang kedua, yang pertama. Makmum shaf yang kedua, sholat di medan perang sembari menyandang senjata. Apapun lah jenis senjatanya, mereka harus siap, senjata dekat menempel dengan mereka. Apabila imam ruku, Allahu Akbar, maka makmum yang shaf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum shaf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini karena kondisi sholat di medan perang. Sama seperti ketika kita sakit atau dalam kendaraan, kita sholat boleh duduk, boleh tidak menghadap kiblat. Ya, ketika kita sholat di kendaraan, sholat di pesawat, sholat di bis atau di mobil atau di kapal, kita boleh duduk karena apa? Kondisi di kendaraan, ya. Kemudian imam bangkit, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sambil waspada, misalnya sholatnya sambil berwaspada siap siaga ini, ya. Kemudian imam ruku, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna satu rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang sholat besertamu sujud setelah menyempurnakan satu rakaat ini tadi, mereka mundur pindah ke belakang. Yang di belakang tadi yang belum ikut sholat satu rakaat maju ke depan, bergantian, ya. Yang mundur ke belakang siap siaga, yang maju ke depan menyempurnakan satu rakaat, Allahu Akbar. Imam
berdiri menunggu sembari siap siaga di medan perang. Ini pindah ke belakang. Di medan perang Nabi dan para sahabat tetap mengerjakan sholat berjamaah. Apa alasan orang Minangkabau yang keceknya beradai tapi malih sholat berjamaah siawak dibandingkan Nabi? Hei nenek mama, alim ulama, cadik pandai, datua-datua, dek bagala datua di kampung berjuta-juta pitih mendabih kabau tinggal sholat berjamaah. Datua apa nama itu? Datua kabau. Hebat loh datua daripada Nabi itu. Nabi di medan perang tetap mengerjakan sholat berjamaah. Kau dek bagala datua, dek barale tinggal sholat berjamaah orang Minangkabau. Coba. Dima orang Minang barale ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur. Pengantin laki-laki, orang tua nak daro yang laki-laki, tamu laki-laki, siapa yang berangkat ke masjid berjamaah? Masih ada nak yang duduk situ makan-makan? Masih ada yang duduk situ yang mau tahu-tahu? Azan berkumandang, orang Minang nak baradai. Kok baradai laki-laki Minangkabau, kau panuah musaji kau di orang Minangkabau, orang Minangkabau yang baradai. Nih di medan perang nih, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, dijamin masuk surga. Ya, nah, lanjut. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit dan bersiap siagalah. Nah, ternyata ada juga rukhsahnya bagi laki-laki untuk tidak menghadiri sholat berjamaah dalam ayat ini ya, dalam ayat ini. Walaupun nanti dalam kondisi yang lain ada rukhsahnya. Dalam ayat ini boleh seseorang laki-laki tidak mengerjakan sholat berjamaah apabila dua kondisinya. Pertama karena sakit atau karena hujan. Ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa yang datang ke masjid, ditanya, "Kenapa nak ke masjid, Pak?" "Sakit." "Sakit apa, Pak?" "Sakit panau." Sakit panau itu enggak masuk hitungan. Sakit panau enggak ke masjid. Ya. Ya. Ada pula yang tanya lagi, "Kenapa nak ke masjid, Pak?" "Sakit." Lain Pak jawabnya. "Sakit." "Kok sakit apa, Pak?" "Sakit hati saya sama pengurus yang baru." Rupanya bapak ini pengurus lama. Ya. Nah, banyak pengurus lama tuh kalau digantikan sakit hati itu, pengurus tuh sakit utak sebenarnya itu. Ya. Orang mohon maaf di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba berebut amanah. Padahal pada masa sahabat orang takut dapat amanah. Sekelas Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman karibnya Rasulullah di Gua Thur, ya, dikasih amanah untuk sebagai khalifah menggantikan Rasulullah, menangis, menyebut innalillah, musibah, berat tanggung jawabnya. Hari ini orang bangga-bangga, pilih saya jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, jadi anggota dewan. Ya Allah ya Rabbi, sampai mau keluar duit beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, ndak tele itu namanya tuh. Bayangkan bagaimana mungkin jadi pejabat mau keluar ratusan miliaran duit. Untuk apa miliaran duit itu? Untuk apa? Tuh, Beko kalau menjabat kan bisa dibalik, bisa dikutip balik tuh pitih itu tuh. Barang ndak kasanang orang, mobil dinas gratis, rumah gratis, sombong lu tuh ndak tahu duntuang. Pajak awak yang dipakainya nggak tahu tuh sombong itu, wow. Jalan batu anduangnya punya jalan. Awak suruh ke tepi, lampu merah awak suruh berhenti, terobosnya lampu merah, pejabat cilako. Ya. Padahal piti-piti awak tuh. Nggak tahu sombong itu pakai motor dinas itu. Waktu menjelang mencalon nggak tangguang mengemis kemana-mana masjid, tolong pilih saya nomor sekian.
Lah tapi dia mencari awak pun ndaknya, awak dipijak-pijaknya. Ya, cuman di awak elek, namuah dikicu berkali-kali, itu kadang kepala orang tuh. Sekalian. Jadi kalau ingin cari pemimpin, cari yang selalu ke masjid. Ya. Cari yang sering ke masjid. Nah, cuman masalahnya yang sering ke masjid ini banyak orang bangsai banyaknya. Nah, sari-sari orang kaya itu tidak siko sholatnya harus dikawal. Harus dikawal sholatnya Pak Ibu sekalian. Ya. Ini. Jadi Rasulullah saja tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Makanya saya katakan, kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, lantas kenapa Rasulullah masih diwajibkan sholat berjamaah walau di medan perang? Nah, yang pertama sekalian. Ya. Yang kedua, setelah saya tinggal di Minangkabau di Pariaman, saya mengisi pengajian bahkan sampai ke Padang Sidempuan Pak Ibu sekalian. Ya, Padang Sidempuan itu kan Tapanuli Selatan dah masuk Sumatera Utara. Saya masih dari Pariaman ngisi pengajian ke Padang Sidempuan naik sepeda motor 9 sampai 10 jam sendiri saya naik sepeda motor itu. Ya, dari Pariaman jam 6 pagi saya keluar dah ketemu geng-geng Porbi itu. Tahu geng Porbi Pak? Orang yang berubah babi juan jiang. Nah, sauto juan jiang, bapolok paluak juan jiang sampai nak tahu mana orang mana nan jiang sama juga bantu nampaknya. Dari Pariaman sampai Raupanti bersobok geng-geng Porbi itu. Yang arah ke sana lah, yang arah ke situ lah, bersobok. Masuk perbatasan Sumatera Utara, Kota Nopan tidak bersobok tuh. Jadi seakan-akan kalau kita ingin menandai kampung kita, kalau cerita orang Padang misalkan mau ke Medan naik bis ALS, di tengah jalan ketiduran, ya sedang tidur tuh mobil teroyak-oyak. Bangun-bangun, oh udah sampai kita di Medan ini rupanya. Nah, di Medan tuh tandanya apa? Jalan banyak berlobang. Ya. Kalau dari dari Medan balik ke Padang, di tengah jalan ketiduran. Sedang tidur itu, ya, asasi tidur, mata sentak. Nampak orang bogonceng juan siang, oh lah tiba di kampung mah. Jadi menanduan kampung awak di mana orang bogonceng juan siang kampung awak tuh. Ya, terutama Payakumbuh Bukit Tinggi. Tuh biangnya tuh, anjiang-anjiang banyak tuh. Ya. Bapak luak juan jiang, begonceng juan jiang, ya. Bemandian anjiangnya, bagi ube anjiangnya, ya. Lebih sayang ke anjiang berdua juan anak bininya. Ibu sekalian. Pai baburu talok kama-kama pai baburu kasurau ndak talok anjiang-anjiang tuh. Anjiangnya ya. Namanya anjiang. Mana kalau kasuraunya? Anjiangnya. Yang salah paham Pak, bukan orangnya, anjiangnya. Tapi kalau ada orangnya sama jual anjiang sembahyang lebih puruk daripada anjiang orang punya anjiang tuh Pak Ibu sekalian. Ya. Kalau anjiang tidak sholat, anjiang nak kesurau wajar nyo anjiang. Tapi kalau yang punya anjiang nak kesurau tidak sholat lebih parah pada anjiang leh. Batu Ustaz boleh kasar ke Ustaz kok tuh. Ini kita udah ngalih Pak. Ya. Buka surat yang ke-7 Al-A'raf 179. Kok memang ayat favorit bagi Ambo, mengingatkan kalau ada orang Islam yang tak peduli dengan kajian Al-Quran, malas mendengarkan pengajian seperti mana kata Bapak pengurus tadi di Sikol Hadowirid, seminggu subuh barangkali Pak. Subuh 2 kali, malam 2 kali seminggu juga, ya. Nah, berapa banyak yang hadir? Di antara yang hadir, contoh sekarang ini nih, di antara yang hadir nih, mana yang usianya 20 tahun, 17 tahun? Hah? Mohon maaf, Dinda berapa umurnya? 25, dua keluarga? Belum, 1, 25. Yang umurnya 25 lagi ada? 20. Hah? Kok tampang-tampang pensiun banyak nampak situ di masjid ini? Ya? Tampang-tampang pensiun. Nggak di mana-mana masjid. Dinda berapa umurnya? Lo bro, berapa umurnya? 25? Oh 2, ketemu 2. Ini yang bawa roti ini berapa umur ini? Ya. Nah, dari sekian banyak warga di sekitar sini, nggak sampai 5 orang pemuda yang datang. Cuma 5 orang ini pemuda di kampung ini. Apa? Cuma 5 orang ini. Ya. Makanya kata Bu Yamka, kalau ingin cari menantu, jangan cari di Bank BRI, jangan cari di SKA, ya, cari di masjid waktu subuh.
Siapa yang rajin ke masjid waktu subuh, rutin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65, 70. Loh kok ketawa Pak? Saya serius nih Pak. Kok ketawa bentuk cemeh nampaknya kok? Loh, itu ciri-ciri orang beriman. Ya. Apa guna wajah tampan usia muda tak beriman? Lebih baik yang tua kan, pengalaman sudah. Berapa anaknya, berapa cucunya. Ya. Ambo yakin menantu ibu yang umurnya 65, 70 kau akan selingkuh. Coba lah anda percaya. Loh, ambo serius kok Bu. Ya. Betapa banyak yang muda tapi malas ke masjid. Ya. Jadi makanya apa-apa yang umurnya 70 jangan patah semangat Pak, masih ada harapan lagi. Ya, mata sudah kaji kok temakan di ibu itu kaji kok di Pinang Pak sudah goleh. Di Japui jual bulan. Ya. Nih, kita dengarkan surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang menuju neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Al-Quran ayat Allah. Alam takambang jadi guru juga merupakan ayat Allah. Tsunami di Aceh, tsunami di Donggala, gempa bumi di Sumatera Barat 2009, banjir di Kota Padang, banjir di pesisir, keluar debu panas Gunung Merapi, keluar Galodoh, itu musibah, itu pelajaran. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Hancur negeri-negeri di Aceh, masjid berdiri kokoh. Hancur rumah di Bukit Batabuah, Agam, Bukit Tinggi, surau bertagak kokoh. Itu pelajaran bagi kita. Adakah kita mengambil pelajaran? Musajilah tanpa yang aman, sagagah-gagah rumah awak, sarancak-rancak rumah awak, semahal-mahal rumah awak bantu istana, tidak ada jaminan. Hanya rumah Allah lah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang Minang mengambil pelajaran? Tapi saya lihat di kampung awak, surau langang. Bahkan di kampung awak di Minangkabau ada yang surau masjid buka seminggu sekali, cuman untuk sholat Jumat saja. Masjid kalah pula gereja, bayangkan. Bayangkan. Sekali buka pakai bahasa Arab pula tuh khutbahnya bantu nama mengartinya bahasa Arab bentuknya. Disuruhkan buku khutbah Jumat bahasa Arab tuh enggak jadi khutbahnya tuh. Seminggu sekali masjid buka, coba pakai utak lah, biar yang YouTube ini melihat, pakai utak seketek. Lah tahun 1446 Hijriah gua. Di mana masjid yang buka seminggu sekali? Cuma di Minangkabau yang tahu tuh. Masjid buka seminggu sekali, ya Allah ya Rabbi. Apa guna masjid kalau begitu? Rubuhkanlah masjid itu lagi. Ya. Sampai hari ini masih ada tuh masjid yang buka seminggu sekali tuh. Ibu sekalian. Itu apa guna masjid itu begitu namanya? Habis sholat Jumat tutup. Ditutup masjid sampai minggu depan baru buka. Astagfirullahalazim. Ya. Bayangkan tuh. Punya hati, tidak ada takut meninggalkan sholat. Punya hati orang Minang katanya Barade, tidak takut meninggalkan sholat waktu barale, santai-santai aja nya. Tidak ada rasa berdosa. Tidak ada rasa jijik, bapaluk-paluk juanjiang, sauto juanjiang, bogonceng juanjiang, manyuakan muncuangan jiang, ubek segala macamnya. Memandian anjiang masuk ke tabek, juanjiang mandi sekali.
Jo bininya na taloknya mandi jo anaknya ta. Jo anjing taloknya. Banyak jo anjing jo kawinnya. Anaknya agak cek nyoka bininya. Pia anak kau tu inyom buat anak kau cek. Inyom buat anak kau cek. Luponyo anaknya. Kamen anak kau tu paling inyom buat. Anjing di kamihannya, anaknya di padiannya. Coba bayangkan. Kok dapet ancaknya mengandung bininya anjing lain ndaknya tu. Sayang itu anjing tu. Ya. Baitu bana kanjing. Ambo lahir kedang di Medan Pak Ibu sekalian. Dari Ambo ketek sambil bejangguit kau ndak pernah mau mencari orang Batak Kristen tu bergonceng-gonceng juanjiang soto juanjiang memandian anjian pernah mencari orang Batak Kristen tu. Di Minangkabau. Hah? Ini mohon maaf orang Minangkabau jangan berang kambo utak tu gunungan. Maka kambo berang koreksi diri, tanyo diri apa hukum lidah anjing tu, air liur anjing tu dijilek jo aja gelas awan dijilek sama anjing ni ya, enggak cukup dengan sunlight sekali cuci ni ya. Dijilat baru ni ya. Hah? Gimana cara membersihkan cangkir yang dijilat sama anjing ini? Bisa lihat, disama dengan tanah atau lumpur 7 kali, betul nak? Nak cukup dengan sunlight langsung dah. 7 kali sama tanah sama lumpur baru sama air bersih. Tuh, untuk membersihkan air liurnya anjing. Mohon maaf nih, yang menggonceng anjing di tengah-tengah itu anjing tuh. Yang satu bawa motor, motor metik. Dua anjing yang duduk di muka tuh, dari kakinya tuh. Di tengah dan terus yang bawa motor dengan di belakang, dua ekor lo anjing tuh. Anjing tuh lidah menjulu-julu tuh, celik kiri celik kanan. Nggak terbang air liurnya tuh ke muka yang punya anjing di belakang tuh. Nggak terpercik air anjing tuh ke mukanya tuh. Kalau bersolat dia gimana wuduknya tuh? Tolong, yang punya anjing pakai utak stek. Lah orang Islam beradai nak kalah orang Batak Kristen, coba bayangkan. Jangan berang kambo. Jangan berang kambo mengaji makanya jangan juan pai ke surau mengaji. Kau mohon maaf sanak ambo. Ya. Coba aja, oke orang ustad itu di Pekanbaru ada orang pai juan jiangnya. Pasti rata-rata orang Minang yang punya anjing tuh. Ya, saya tanyalah, survei lah. Di Jambi ada juga ustad orang jual anjingnya. Coba survei, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada jualnya, pasti survei orang Minang tuh. Apa itu adik orang Minang tuh? Tolong alim ulama Minangkabau, basuh telinga yang punya anjing tuh, basuh. Ulama Minangkabau, basuh tuh. Bako bantu orang Minangkabau gini. Punya hati tidak ada takwi kepada Allah. Mereka punya mata tidak melihat pelajaran. Mereka punya telinga tak namuh mendengarkan. Coba cari lihat di kampung-kampung awak ada wirid baranan tibo. Ya. Contoh nusa jauh-jauh di musaji awak ko ada wirid bara banyak yang muda-muda tibo. Bapak sekalian. Orang yang begitu ya, dengar suara azan Allahu akbar Allahu akbar masih duduk aja di lapau, bampok aja di lapau. Dengar wirid santai jonya. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Minang, orang Islam 7 keturunan, mau orang Minang, orang Jawa, orang Melayu, sudah Islam 7 keturunan, sholat sering tinggal, binatang. Lebih sesat pula daripada binatang lagi. Surat apa tadi Bu? Pak? Surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 179. Sekarang ayat yang surat yang sama, ayat 176. 176.
Ya, terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Semangat, takbir. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat Pak bunyinya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi wajib menceritakan kisah ini Pak, agar mereka berpikir yang masih punya pikiran, ya. Kalau bahasa kasarnya, bahasa awaknya, bagi yang punya otak kaji kau Bapak Ibu sekalian. Ya? Yang punya otak berpikirlah. Tapi tidak punya otak, tak masuk kaji kau dah. Tolong simak tadi tu. Kalau kami menghendaki kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Kalau Allah ingin memuliakan kita, Allah fahamkan kita dengan Al-Quran. Bisa membacanya, tahu artinya, kalaupun tidak tahu secara mendetail, membaca terjemahannya, faham maksudnya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan, dakwahkan kepada orang seperti mana kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat, sampaikan ayat ini, sampaikan, ya. Kepada orang-orang yang lalai selama ini, kepada orang Islam yang sholat kapan maunya saja, kepada anak daro Jomara Pulai yang sering tinggal sholatnya, kepada ayah ibu yang mengadakan pesta-pesta pernikahan harus pakai organ tunggal, ya, bacakan ayat ini, ya. Kepada bapak ibu yang pulang balik pergi haji, setiap tahun pergi haji, setiap bulan pergi umroh, saking kayanya, keulaan, ya, keulaan pula hajinya itu. Ya, bacakan kisah ini. Apa kisahnya? Seperti kata tadi, kalau kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Ya, akhirnya apa? Mereka tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan majlis-majlis Al-Quran, pengajian ceramah tidak diminati. Ya, cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, cari piti, ya. Kalau untuk urusan dunia tidak tangguang, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, surau terlewati. Mohon maaf Pak, cari di pasar-pasar Pak, alu subuh lailah rami orang di pasar, betul tak? Berapa banyak yang sholat? Coba survei. Di antara penggalih itu, yang orang Islam dengan orang Kristennya berapa banyak? Ya. Kalau orang Kristen jualan di pasar pagi-pagi nggak sholat wajar, tapi kalau ada orang Minang sama-sama nggak sholat, itu kurang ajar namanya. Ya. Jadi jangan pula orang Minang meniru orang kafir. Semestinya orang Minang itu jadi tauladan bagi orang-orang kafir. Datang azan, masuk waktu azan, kau sholat dulu ke masjid. Bukan ditagah wak manggaleh. Bukan ditagah begadang, kau nak nonton bola nak tangguang, olimpiade salok sampai pagi, main game calok, wah main game, nggak tidur, masuk subuh malah baru tidur. Coba ya kan, bisa lihat. Mereka cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya yang rendah. Apa kata Allah? Perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Jadi orang yang nggak peduli dengan Al-Quran, ya, menganggap enteng, menganggap remeh dengan Al-Quran. Hati-hati ibu. Ibu cari minantuan, tanya ke minantu. Apa tanya ke minantu? Di mana kerja? Berapa gajinya? Itu mertua anjing tuh. Yang ditanya tuh pandai baca Quran enggak? Ada sholat enggak? Pandai bu? Suruh baca Quran dia. Calon menantu tuh suruh belajar baca Quran. Ini enggak menantang menantu S1, S2, S3
kerja di bank BRI, kerja di bank ini, bangganya bukan main, sarjana tapi malas baca Quran. Mohon maaf Bu, saya nggak sombong ya, mohon maaf. Di kampung saya Pariaman Mangguang itu ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Ya, kalau nggak percaya klik di YouTube Sekolah STIB Pariaman, keluar tuh. Maknanya apa? Barua-barua di kampung saya itu sarjana Pak. Itu kuliahnya memang kuliah perguruan tinggi betul tuh sekolahnya tuh. Ya. Jadi barua yang ambil kerambia di Pariaman tuh sarjana tuh. Tapi yo sarjana tuh subuh enggak pernah ke surau sebab sarjana barua. Ya. Sarjana di STB itu ada wirid, ada pengajian. Sarjana tuh enggak pernah ikut duduk mendengar pengajian sebab sarjana barua. Jadi kalau ada minantu awak le sarjana jarang nampak ke surau. Beda jo barua minantu ibu tuh. Minantu barua. Sarjana lai. Nggak tanggul tuh sarjana SAG, sarjana alam gaib. Ke masjid sari jarang ke surau. Ya mohon maaf kok Pak. Itu Allah yang menyebutkan tuh. Orang yang begitu kata Allah perumpamannya seperti anjing kata Allah. Perangai anjing tuh dihalau dijulurkannya lidahnya, dibiarkan dijulurkan juga lidahnya. Anjing tuh mendengar kaji dengan tidak sama aja akan berubah anjing tuh. Pak, tadi kita bahas syarat mengatur adik memakai tentang sholat berjamaah tadi ini ya. Dalam surat An-Nisa tadi Pak, kesimpulannya sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib bagi para laki-laki. Hati-hati. Yang tidak datang apa-apa yang laki-laki ini subuh nanti nggak datang tuh hati-hati itu anjingnya tuh. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada laki-laki, ya, dulu ketek-ketek belajar Al-Quran, belaga orang Minang, tapi malah ke surau, caliak, berarti itu anjing tuh. Ya. Nggak peduli jo Quran, kok nggak peduli jo musaji. Nah, mudah-mudahan yang tiba kini kok ya sebanang orang, mudah-mudahan sebuah terus tiba. Tidak perlu musaji kau, musaji yang lain silahkan. Oh mungkin dek dakek musaji dengan rumah awak sakitnya pahalonyo. Sebab mendengar kaji semakin jauh langkah kaki semakin banyak pahalanya. Ambo ke sebuah ke Masjid Al-Badar. Silahkan sampai sana sholat duha orang. Ya. Tapi jangan dari motor ya, jalan kaki ya. Kan langkah kaki itu. Ya. Nah. Jadi kalau lah baradai, mohon maaf Pak ya. Di sekeliling komplek Jalan Jenderal ini banyak orang Islam atau banyak orang kafirnya? Banyak Islamnya kan? Nah, semestinya penuh masjid ini Pak Ibu sekalian. Namun itulah tanda-tanda kiamat. Mohon maaf Pak, tanda-tanda kiamat. Apa kata Rasulullah? Islam tinggal namanya saja lagi. Al-Quran tinggal tulisannya. Masjid megah tapi kosong dari hidayah. Pak Ibu sekalian. Ya. Orang kafir punya sesumbar namanya Goldamir. Apa kata mereka? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kenapa begitu? Karena mereka tahu dari hadis Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik itu adalah sholat Isya dan subuh berjamaah. Berarti kalau ada laki-laki yang sering meninggalkan Isya dan subuh berjamaah, berarti itu laki-laki munafik. Laki-laki yang menghancurkan Islam dari dalam. Musuh dalam selimut. Bayangkan bismillah. Apa kata Rasulullah? Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu? Dalam sholat fajar itu ada sunnahnya. 2 rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Betul enggak? Yakin enggak? Orang karajo pai jajoah mencari apa? Mencari pitih untuk apa? Untuk makan, beli oto, beli rumah, babini, balaki. Betul enggak? Nah, itu belum seberapa kata Allah. Salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekaya-kaya bapak ibu yang datang hari ini berapa mobil Pajero-nya berapa ya? Mobil kredit riba itu berapa?
Mobil Pajero-nya, mobil Fortuner-nya berapa banyaknya? Sadoto di dunia ini awak yang punya. Ya? Sekayo-kayo Pak Ibu sekalian, berapa rumahnya bantu istana tuh yang kamarnya 30 jadi losmen. Ya? Seganteng-ganteng apa-apa kuah, berapa bininya? Coba Pak. Berapa bininya Pak? Cieknya. Sama jambo tuh. Pak Ibu sekalian, ya. Tuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan 2 salat fajar sunnah di waktu subuh, niscaya mereka mendatangi walaupun dengan merangkak, kata Rasulullah. Cobalah kalau Pak Zamzam tadi mengumumkan, barang siapa yang sholat subuh, sholat di masjid Al-Mujahidin selama 40 hari 40 malam, tidak ketinggalan sholat takbiratul ihram bersama imam, akan mendapatkan 1 mobil Pajero. Bayangkan tuh, dari Pariaman ambo ngekos kemarin ambo. Selama 40 hari itu dia mau ngekos kok. Pajero. Bayangkan. Ya, 40 hari dapat takbiratul ihram pertama bersama imam, sholat 5 waktu. Dialah. Nah, ambo tinggal ke rajo yang lain, 40 hari menginap ambo siko Bapak Ibu sekalian. Demi Pajero tadi itu. Dosa banalah Pajero kadang wananda diumumkan, barang siapa yang datang subuh setiap hari Ahad subuh di Masjid Mujahidin dapat BLT 300.000. Kira-kira gimana masjid kita nih? Hah? Rame enggak? 300.000 BLT, yang minta BLT itu pakai NMAX lah tuh. Udah pakai NMAX minta BLT juga gitu, enggak tahu diuntuang. Korun serakah tadi itu. Kalau ameh, kiranya imitasi. Gaya nak tangguang BLT dikaja-kaja aja oleh. Jatah orang bangsa disungkahnya juga oleh, Ibu sekalian. BLT baru tuh Pak Ibu sekalian. Tuh. Pak Ibu sekalian, anjing kata Allah tadi itu. Yang cenderung kepada dunia dan bukan hawa nafsunya rendah. Jadi kalau ada anak daro jomara pulai, ndak sholat tuh baralai, anak daro apa namanya itu? Anak daro jomara pulai waktu baralai ndak sholat, anak daro apa namanya? Ada berarti. Pak Ibu sekalian. Oke. Sekarang saya tanya Pak Ibu sekalian, apa binatang yang paling jijik dan najis di muka bumi ini? Babi, anjing. Satu lagi, ada satu binatang yang favorit. Kalau orang Minang mengamuk, acok tak keluar nama kok. Baru ang mah jahat. Kalau mengamuk orang Minang keluar baru aku kok. Ya, 3 binatang paling buruk. Buka surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 22. Menurut kita binatang yang paling hina itu anjing, babi dan beruk menurut kita. Tapi bagaimana menurut Allah? Apa binatang yang paling hina? Kita dengarkan surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengarkan dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Ya, belum balik. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa. Makhluk bergerak yang bernyawa. Apa saja Pak Ibu sekalian makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini? Manusia, selain manusia, binatang. Di antara manusia dan binatang, siapa yang paling buruk? Ya. Kalau kata awak tadi itu kata awak babi, anjing baru kecewa. Tapi kalau menurut Allah, siapa yang paling buruk? Kan? Yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu. Mereka yang tuli dan bisu. Binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang yang tuli dan orang yang bisu. Ini bukan tuli bawaan sejak lahir. Ya, tuli ini bagaimana? Lajaleh azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bampok je lapo atunan anjiang seban anjiang tu. Bakumandang azan. Nah, aku musaji, kau musaji kan? Aku lapo dak dekat masjid dengan lapo tu masih banyak yang duduk di lapo tu atunan anjiang-anjiang sebenarnya itu. Ibu sekalian, mohon maaf cobalah. Saya di kampung. Saya di Medan, mohon maaf nih. Kau dengar orang Medan ini,
di Sukarame. Itu markasnya AS itu. Ajo Sukarame. Ya. Kedai kopi di Jalan Dene itu rame itu, kedai kopi kiri kanan. Ya. Bampok sadunya itu. Orang mana yang bampok situ tuh? Orang awak Minangkabau. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bampok jo yang kabau tu tuh. Bampok jo yang kabau tu tuh. Bapak sekalian. Bah, punya telinga. Bapak sekalian. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Berapa banyak yang salat ketika subuh datang? Bapak sekalian. Ada. Ini. Kata Allah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, orang yang peka basi pakak. Basi itu riak. Basi basi bana. Ya. Tidak terbuka itu hatinya Pak Ibu sekalian. Binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, mereka yang tuli dan orang-orang yang bisu. Siapa orang yang bisu ini? Yang harusnya berbicara tapi tak berani berbicara, takut menyampaikan, nanti berang orang, tasingguang orang, tak diundang wak walia, banci orang kawa. Ingat Nabi Muhammad SAW kurang apa dakwah Nabi? Lemah lembut, lunak, sayang orang ke Nabi di Makkah. Sayang, tadi bunuh Nabi di Makkah tu. Makanya hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Apanya sendiri itu akan membunuhnya tu Abu Jahal tu. Baik sekalian. Nabi itu berdakwah tuh tantangannya tuh. Sahabat dianiaya tuh di Makkah tuh. Bilal bin Rabah disiksa, keluarga Ammar bin Yasir meninggal ayah ibunya hanya karena